Kali ini kita akan membahas soal-soal yang sehubungan dengan ujian semester kita yang akan datang. Ini akan kita ambil dari dua materi. Yang pertama itu dari komposisi fungsi dan fungsi inverse, dan yang kedua dari trigonometri. Baik, kita masuk langsung ke soal yang pertama. Yang pertama diketahui fungsi X 2X tambah 5 dan fungsi G sama dengan X kurang 1 per X tambah 4, di mana X tidak sama dengan minus 4. Tentukanlah F bundaran G. Nah, kita akan jawab bersama. Rumus dari F bundaran G X ini sudah kita jabarkan pada pembahasan sebelumnya, adalah F dikali fungsi G. Nah, sekarang fungsi G ini akan kita substitusi, dia menjadi X dikurang 1 per X ditambah 4. Lalu fungsi G ini akan kita substitusi ke F, artinya X yang ada di fungsi F akan kita ganti dengan fungsi G. Maka dia menjadi 2 kali X dikurang 1 per X ditambah 4 ditambah 5. Sekarang akan kita sempurnakan. Ini sama dengan 2X kurang 2 per X ditambah 4. Kita samakan penyebutnya ke per X ditambah 4. Dia menjadi ini ke per X ditambah 4. Berarti dia menjadi 5 kali X ditambah 4. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama, kita sederhanakan. 2X dikurang 2 ditambah 5X ditambah 20 per X ditambah 4. Atau sama ini dengan ini sejenis, 2X dengan 5 dia menjadi 7X. 2 dengan positif 20 menjadi tambah 18 per X ditambah 4. Inilah fungsi F bundaran G X. Fungsi F bundaran Gx jadi 7X tambah 18 ditambah 18 per X ditambah 4. Maka opsi yang benar di sini adalah D. 2. Fungsi F dan G adalah pemetaan dari bilangan real R ke bilangan real R yang dirumuskan oleh fungsi F diketahui dan fungsi G diketahui, ya. Tentukanlah rumus G bundaran Fx. Kalau tadi yang kita cari adalah F bundaran G, sekarang G bundaran Fx. Ini dirumuskan dengan G dikali fungsi F. Nah, sekarang yang ada di dalam fungsi ini adalah F, dan kita substitusi F. G dikali F 3X ditambah 5. Kita substitusi F ke G, dia menjadi 2 kali 3X ditambah 5 per X ditambah 1. Dalam hal ini 3X tambah 5 ditambah 1. Kita sempurnakan, ini 6X ditambah 10 per 3X ditambah 6. Tuh. Inilah rumus G bundaran Fx. Maka opsi yang benar adalah 6X ditambah 10 per 3X ditambah 6. Yang benar di sini adalah opsi C. Kita sambung. Contoh soal yang ketiga, apabila fungsi inverse X adalah merupakan inverse dari F, tentukanlah F inverse untuk X sama dengan 4. Nah,
Langkah-langkah yang harus kita tentukan untuk menentukan impers sebuah fungsi adalah dengan memisalkan f ini dengan y. Jadi fx sama dengan 2x dikurang 4 per x dikurang 3. Misalkan ini dengan y. Y sama dengan 2x dikurang 4 per x dikurang 3. Lalu dari sini akan kita cari nilai x. Kita kali silang, y kali x dikurang 3 sama dengan 2x dikurang 4. xy ini 3y sama dengan 2x dikurang 4. Kita satukan x. xy dikurang 2x sama dengan 3y dikurang 4. Kita keluarkan x, ini menjadi y dikurang 2 sama ini dengan 3y dikurang 4. Maka x sama dengan 3y dikurang 4 per y dikurang 2. Sehingga kita peroleh f impers x ini kita ganti dengan x, y nya 3x dikurang 4 per x dikurang 2. Sehingga f impers untuk x sama dengan 4 sama ini dengan 4. 3 kali 4 dikurang 4 per 4 dikurang 2 sama ini dengan 12 dikurang 4 per 2. 12 kurang 4, 8 per 2 sama dengan 4. Inilah nilai dari f impers 4. Sehingga opsi yang benar adalah opsi B. Kita sambung ke contoh 4. Diketahui fungsi G, diketahui f bundaran G. Tentukanlah rumus fungsi f. Untuk membahas soal ini kita berangkat dari f bundaran G. F bundaran G x ini tadi diketahui sama dengan 4x kuadrat ditambah 20x ditambah 23. Kita mau mencari fx, berarti G kita substitusi. Ini rumusnya f dikali fungsi G, ya, sama dengan ini masih tetap tambah 20x tambah 23. Nah, kita substitusi G. F dikali G nya 2x ditambah 5 sama ini dengan 4x kuadrat tambah 20x ditambah 23. Nah, sekarang ini akan kita konsep dengan menggunakan 2x ditambah 5. Berarti F kali 2x ditambah 5 sama ini dengan, supaya 4 ini berarti 2 kali 2x ditambah 5 pangkat 2. Nah, sekarang kalau ini kita kuadratkan hasil ini buramnya nih 4x kuadrat 2x berarti ini 1. Ini 1. 4x kuadrat ditambah 2 kali 2 kali 5 menjadi tambah 20x menjadi tambah 25. Jadi ini sudah 4x kuadrat tambah 20x tambah 25. Ini sudah oke. 4x kuadrat tambah 20x, kita tinggal menyederhanakan 23. Nah, supaya 23 maka ini kita harus kurangi dengan 23. Jadi kalau kita kurangi ini dengan 2, dia menjadi 4x kuadrat tambah 20x ditambah 23. Nah, jadi sudah sama dengan fungsi yang di atas. Nah, sekarang akan kita hilangkan 2x tambah 5 dengan x, sehingga fx sama dengan x kuadrat dikurang 2. Itulah fungsi f. Sehingga opsi yang benar di sini adalah opsi A.
Kita sambung. Contoh kelima, diketahui fungsi G, lalu diketahui fungsi F bundaran G. Tentukanlah nilai f(x) dikurang 2. Kita jawab bersama. Tetap kita berangkat dari F bundaran G. Jadi dari F bundaran G X sama dengan X pangkat 4 dikurang 4. X pangkat 2 dikurang 4. Lalu diketahui G. F dikali fungsi G sama ini dengan X kuadrat dikurang 4. F kita substitusi G, X ditambah 3 sama dengan X kuadrat kurang 4, sehingga fx ditambah 3 kita konsep dengan menggunakan X ditambah 3. Jadi X ditambah 3 harus kita kuadrat, ini buram. Hasil dari pengkuadratannya ini adalah X kuadrat ditambah 2 kali 3 kali X menjadi tambah 6X ditambah 9. Nah, ini tidak ada 6X, berarti yang sudah ada di sini adalah X kuadrat. Maka 6X ini harus kita hilangkan. Supaya hilang harus kita kurang dengan 6X. Supaya habis 6X harus kita kurang 6 kali X ditambah 3. Nah, kita lanjutkan. Kurang 6X lalu dikurang minus 6 kurang 18. 6 ini habis. Jadi X kuadrat 9 dikurang 16 menjadi kurang 9. Kurang 9 supaya kurang 4, supaya menjadi minus 4 dia, maka ini harus kita tambah 5. Kita tambah 5, hasil akhirnya X kuadrat dikurang 4. Nah, sekarang sudah sama dengan ini. Sehingga kita konsep, kita ganti dengan X, dengan X, dengan X. Sehingga hasil dari fungsi X sama dengan X kuadrat dikurang 6X ditambah 5. Maka nilai dari fx dikurang 2 sama dengan X dikurang 2 pangkat 2 dikurang 6 kali X kurang 2 tambah 5. Hasil X kuadrat ini dikurang 4X ditambah 4 kurang 6X tambah 12 tambah 5 sama dengan X kuadrat. Kita satukan yang sejenis ini menjadi min 10X 4 16 tambah 21. Inilah fungsi f X dikurang 2. Tuh, sekarang kita lihat opsi yang benar. X kuadrat kurang 10 X ditambah 21. Opsi yang benar adalah opsi C. Kita sambung. Yang keenam, ditentukan G dikali fx sama dengan f dikali gx. Ini kesamaan komposisi fungsi yang diketahui, lalu diketahui f dan g. Tentukan nilai p. Kita berangkat dari persamaan komposisi fungsi ini. Kita jawab g dikali fungsi f sama ini dengan f dikali fungsi g. Jadi G kita substitusi F, 2X ditambah B sama dengan F dikali G, 3X ditambah 120 ya.
Lalu fungsi f ini kita substitusi ke G. Dia menjadi 3 dikali 2x ditambah P ditambah 120. Nah, sekarang fungsi G ini kita substitusi ke F. Dia menjadi 2 kali 3x ditambah 120 ditambah P. Sekarang dari sinilah nanti kita peroleh nilai P. Kita jabarkan 6x ditambah 3P ditambah 120 sama dengan 6x ditambah 240 ditambah P. Kita satukan yang P. 6x ini habis 6x. P nya kita pindahkan kemari. 3P dikurang P sama dengan 240 dikurang 120. 2P sama dengan 120, maka P sama dengan 120 per 2 atau P sama dengan 60. Sehingga opsi yang benar adalah opsi B. Kita sambung. Kita lanjut ke soal berikut. Suatu pemetaan dari fungsi f yang memetakan bilangan real R menuju bilangan real R, dan begitu juga dengan fungsi G. Lalu diketahui G bundaran F dan juga fungsi G. Kita tentukan nilai F. Berangkat dari G bundaran Fx sama dengan diketahui 2x kuadrat tambah 4x ditambah 5. Jadi G dikali fungsi F sama ini dengan 2x kuadrat tambah 4x ditambah 5. F lah yang akan kita cari. Nah, sekarang F kita substitusi ke G. Jadi menjadi 2 dikali Fx ditambah 3 sama dengan 2x kuadrat tambah 4x ditambah 5. 2fx sama ini dengan 2x kuadrat ditambah 4x. Ini 3 pindah ke ruas kanan menjadi tambah 2. Sehingga fungsi f sama ini dengan kita kali setengah, kita pindahkan 2 ke kanan menjadi x kuadrat tambah 2x ditambah 1. Inilah fungsi f. Sehingga x kuadrat tambah 2x tambah 1, opsi yang benar adalah opsi A. Kita sambung ke soal berikutnya. Diketahui kosinus A, kosinus alfa sama dengan A. Tentukanlah nilai tangen alfa. Nah, kosinus A ini sama ini dengan A per 1. Kalau kita gunakan segitiga bantu, ya, nih, sebut inilah alfa. Kosinus rumusnya hari itu ko, da, mi. Ko, da sama dengan A, mi sama dengan 1. Berarti T-nya akar dari 1 kuadrat dikurang A kuadrat. Sehingga tangen alfa sama dengan ta, t, da. Tegak per datar. Tegak akar dari 1 dikurang A kuadrat da datar per A. Sehingga tangen alfa sama dengan 1/A dikali akar dari 1 kurang A kuadrat, atau sama saja dengan akar dari 1 dikurang A kuadrat per A. Itulah nilai tangen alfanya.
Maka opsi yang benar adalah 1 kurang A kuadrat per A. 1 kurang A kuadrat per A yang benar adalah opsi A. Kita sambung. Diberikan kosekan A, diketahui kosekan A sama dengan 5/4. Maka nilai tangen A dengan A adalah sudut lancip. Kosekan ini adalah fungsi invers dari sinus. Jadi kosek A sama ini dengan 1/sin A, ya. Jadi 1/sin A sama dengan 5/4 atau menjadi sin A. 5 kali sin A sama dengan 4 atau sin A sama dengan 4/5 dengan menggunakan segitiga bantu. Nih, segitiga bantu, sebut ini A. Si rumus sinus, si T mi. Inilah T, tegaknya 4, miringnya 5. Berarti datarnya akar dari 25 dikurang 16. Sama ini dengan akar 9 atau sama dengan 3. Sehingga nilai tangen A sama dengan ta da atau sama dengan tegaknya 4, datarnya 3. Sehingga nilai tangen A sama dengan 4/3. 4/3 opsi yang benar adalah D. Kita sambung. Kita sambung ke soal berikut. Nilai sin 45 dikali cos 60 kali tangen 0 per sekan 30. Kita jawab. Sinus 45. Kita harus mengetahui sudut-sudut istimewa. Inilah sin. Sinus 45, 30, 45, 60 berarti setengah akar 2, ya. Kosinus 60. Kosinus 60 ini 60, 30, 45, 60 berarti kali setengah. Kali tangen 0 per, nah jadi karena nilai ini 0 dikali kedua bilangan ini juga 0, jadi 0 dibagi berapapun hasilnya adalah 0. Maka opsi yang benar di sini E. Begitu aja. Kita sambung. Kita lanjut. Panjang sisi BC pada gambar di bawah ini adalah BC, berarti A. Ini yang ditanya. Lalu diketahui juga sisi B. Sisi B 8 cm. Kalau kita mau mencari sisi A, maka kita gunakan aturan sinus. A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. A, B, C kecil itu mengatakan sisi, sementara A, B, C besar itu mengatakan besar sudut. Jadi kita jawab dengan menggunakan aturan sinus. A per sin A sama dengan B per sin B. A itu yang kita cari.
per sinus A. Sinus A-nya 60 sama dengan B diketahui 8 per sinus 30 ya. Nah, kita kali silang A dikali sinus 30 setengah sama dengan 8 kali sinus 60 adalah setengah akar 3. Maka A sama dengan 8 kali setengah akar 3 per setengah. Setengahnya habis, maka nilai A sama dengan 8 akar 3. Sehingga panjang sisi A adalah 8 akar 3. Grafik pada gambar di berikut ini merupakan grafik fungsi apa? Oke, jadi kalau kita lihat-lihat ini, kita sudah bisa langsung menjawab bahwa fungsi ini adalah grafik daripada sinus ya. Kurvanya sinus, ini X, ini Y. Sinus 90, 180, 270, 360 ya. Nilai maksimum dan minimum sinus plus minus 1. Ini 1, ini minus 1, ini 0. Jadi 1, ini sinus, terus ini min 1. Dan inilah 360, 90, 180, 270. Ini adalah kurva dari Y sama dengan sinus X ya. Kita lanjutkan dengan contoh yang berikut. Diketahui segitiga ABC. Kita gambar sebuah segitiga A, B, dan C. Lalu panjang AC sama dengan 8. B diketahui 8. Sudut A 60, ini 60. Sudut B 45, 45. Maka panjang sisi BC, panjang sisi BC, atau dalam hal ini sisi A, panjang sisi A. Dengan cara yang sama kita gunakan aturan sinus, yaitu A per sinus A sama dengan B per sinus B. A-nya itulah yang akan kita cari, per sinus A. Dalam hal ini sinus 60 derajat sama dengan B diketahui 8 per sinus 45. Kita kali silang, A dikali sinus 45 adalah setengah akar 2. Sama ini dengan 8 kali sinus 60 adalah setengah akar 3. Maka A sama dengan 8 kali setengah akar 3 per setengah akar 2. Setengahnya habis, maka A sama dengan 8 akar 3 per akar 2. Kita rasionalkan, kita kali 1 akar 2 per akar 2 yang menjadi bentuk sekawan dari pecahan ini. Maka nilai A sama dengan 8 akar 6 per 2. Ini kita kali setengah, maka nilai A sama dengan 4 akar 6. Itu 4 akar 6, yang benar adalah option D.
Kita sambung. Pada sebuah segitiga ABC diketahui B, C, dan sudut A. Kita gambar dulu sebuah segitiga. Ini sebuah segitiga ABC. Katanya sisi B 8. Ini sisi B diketahui 8. Sisi C, ini sisi C diketahui 4. Lalu sudut A diketahui 30. Ya, maka luas segitiga itu adalah Untuk menjawab ini, maka kita membutuhkan rumus luas segitiga. Nih, segitiga ABC, inilah sudut sisi A, sisi B, dan sisi C. Ada 3 rumus, yaitu setengah AB sin C, setengah BC sin B, dan setengah AC sin B. BC sin A, AC sin B. Artinya jika ini diketahui, maka sudut iapitnya adalah ini, AC sin B, AB sin C. Jadi dalam hal ini luas yang kita gunakan adalah setengah BC sin A. Tuh. Jadi sama dengan setengah B 8, C 4, sinus 30 derajat. Hasilnya ini 16 dikali sinus 30 setengah, maka luas segitiga itu adalah 8. Opsi yang benar adalah opsi B. Kita sambung pada soal yang terakhir. Pada sebuah segitiga ABC diketahui sudut A, sudut B. Kita langsung menggambar untuk membantu soal ya. Sebut segitiga ABC. Katanya sudut A 30 derajat, 30. Sudut B 45 derajat, 45, dan panjang sisi A 6 cm. Panjang sisi B, ini ditanya sisi B. A, B. Ya, dengan cara yang sama kita gunakan rumus aturan sinus. A per sin A sama dengan B per sin B. A-nya 6 per sinus A 30 sama dengan B. Ini tadi A 6, B inilah yang akan kita cari, per sinus B 45. Jadi 6 kali sinus 45 setengah akar 2 sama dengan B sinus 30 setengah. Jadi setengah B sama dengan 6 dikali setengah akar 2, atau sisi B sama dengan 6 kali setengah akar 2 per setengah. Setengahnya 1, maka sisi B sama dengan 6 akar 2 ya. 6 akar 2, maka opsi yang benar adalah C. Demikian pembahasan soal kita. Ini kita buat untuk mempersiapkan diri dalam ujian semester berikut. Semoga pembahasan soal yang barusan kita bahas bersama bisa membantu adik-adik sekalian. Demikian dan terima kasih.